Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Astuti, mahasiswa Ekonomi Pembangunan semester 2 Universitas Muhammadiyah Mamuju. Seperti tugas-tugas sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian toharah, keutamaan berwudu, landasan berwudu, serta tata cara berwudu. Toharah berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disarikan ke dalam bahasa Indonesia. Pengertian toharah secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharah adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan beribadah yang ditentukan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu untuk hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, keutamaan berwudu. Keutamaan yang pertama yaitu keluarnya dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Artinya, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, sehingga ia keluar dari berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Keutamaan yang kedua adalah senantiasa menjaga wudu, salah satu tanda kesempurnaan iman. Yang ketiga, menyempurnakan wudu di saat kondisi menyulitkan, bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Yang keempat, bekas air wudu pada anggota tubuh akan menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat kelak, sebagai tanda umat Muhammad SAW. Yang kelima, berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir setan yang mendekam dalam rongga hidung. Dan yang keenam, barang siapa yang berwudu secara sempurna kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan baginya surga. Dan yang ketujuh, berwudu secara sempurna kemudian berdoa setelahnya. Yang kedelapan, tidur malam dalam keadaan suci atau setelah berwudu dan berzikir sebelumnya memiliki beberapa keutamaan, juga diantaranya disertai malaikat dalam tidurnya, didoakan ampunan oleh para malaikat, jika bangun dan berdoa kepada Allah doanya mustajabah, jika sebelumnya diiringi dengan doa khusus dari Nabi dengan tidur miring pada sisi kanan, kemudian meninggal dalam keadaan itu, maka ia meninggal dalam keadaan fitrah. Materi ketiga adalah landasan berwudu. Dalam melaksanakan wudu, kita tidak semata-mata hanya melaksanakan wudu sendiri ini. Ada perintah dan dasar landasannya, di mana dasar landasan berwudu berangkat dari firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang kemudian oleh para ulama diramuh dengan beberapa riwayat hadis pendukung. Rukun wudu ada 6, yaitu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tata cara berwudu. Yang pertama harus dilakukan yaitu berniat untuk melakukan wudu.
Niat adalah konsep Islam dalam melakukan tindakan demi Allah untuk benar-benar melakukan wudhu. Pusatkan diri dan jernihkan pikiran Anda, fokuslah pada apa yang Anda sedang lakukan. Niat tidak selalu diucapkan dengan suara lantang. Mengatakan bismillah dengan nama Allah sudah cukup untuk mencapai pemusatan pikiran. Katakan dengan keras atau dalam hati, mana saja yang membuat Anda nyaman. Yang kedua, basuh kedua tangan. Gunakan tangan kiri untuk membasuh tangan kanan Anda. Lakukan ini 3 kali, lalu gunakan tangan kanan untuk membasuh tangan kiri 3 kali. Pastikan untuk membasuh seluruh jemari hingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, masukkan air ke dalam mulut. Gunakan tangan kanan untuk mengambil air ke dalam mulut sebanyak 3 kali, lalu desirkan air ke sekitar pipi Anda dan bagian belakang tenggorokan. Lakukan ini secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada sisa makanan di mulut yang tertinggal. Yang keempat, hirup air ke dalam hidung. Gunakan tangan kanan untuk mengambil air dan hirup ke dalam hidung 3 kali. Gunakan tangan kiri untuk menutup 1 lubang hidung dan tiup jika mau. Denguskan sedikit air dengan cepat ke dalam hidung, namun jangan sampai tersedak. Jika Anda tidak dapat menghirup air ke dalam hidung, Anda dapat membasahi jari-jari dan menaruh air di bagian bawah lubang hidung. Yang kelima, membasuh wajah. Basuh wajah Anda 3 kali dengan menyebarkan tangan dari telinga kanan ke kiri dan dari ujung rambut ke dagu. Yang keenam, basuh lengan bawah dari pergelangan tangan ke siku dan pastikan tidak ada bagian yang kering. Dari pergelangan tangan ke siku, basuh lengan kanan dengan tangan kiri 3 kali, lalu basuh lengan kiri dengan tangan kanan Anda 3 kali. Selanjutnya, bersihkan kepala, seka dahi menggunakan tangan dengan lembut dari alis ke batas tumbuhnya rambut. Seka juga rambut, bagian belakang leher dan pelipis. Lakukan 3 kali. Berikutnya, sekah telinga di bagian dalam dan luar dengan air yang sama. Bersihkan semua celah telinga menggunakan jari. Gunakan jempol untuk membersihkan belakang telinga dari bawah ke atas. Lakukan ini 1 kali. Berikutnya, basuh kedua kaki. Bersihkan hingga pergelangan kaki dan pastikan air membasahi jemari kaki. Gunakan kelingking untuk menghilangkan apapun di setiap celah jari. Mulailah dengan kaki kanan dan gosok masing-masing kaki 3 kali. Sambil menengadahkan tangan, ucapkan doa setelah berwudu. Umumnya, doa setelah berwudu adalah sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan sebagai aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia adalah satu, tidak ada serikat baginya, dan aku bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh yang terpilih Allah dan Rasulnya yang benar. Dan poin pentingnya adalah ulangi berwudu jika batal. Tindakan yang dapat membatalkan wudu termasuk buang air kecil, buang air besar, perdarahan besar, dan buang gas. Tidur yang nyenyak juga dapat membatalkan wudu. Setelah berhubungan seksual, berwudu saja tidak cukup untuk bisa melakukan sholat. Ada bentuk bersuci lain yang harus dilakukan, dikenal sebagai ghusl atau mandi. Baik, cukup sampai di sini materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga video presentasi saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.